Kalau Allah memberikan rizki kepada hamba dengan dua macam. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa macam rizki, rizki ada dua macam yang Allah berikan kepada hamba. Yang pertama, rizki yang bersifat umum. Rizki yang bersifat umum. Apa maksudnya rizki yang bersifat umum? Semua yang berkaitan dengan kebutuhan badan itu rizki umum. Makanan, minuman, pangan, tempat tinggal dan yang lainnya. Ini namanya rizki umum. Yang berkaitan dengan kebutuhan badan, maksudnya rizqul badan atau rizqul abdan. Rizki umum ini Allah berikan kepada semua hamba, baik orang baik atau orang jahat, orang yang taat, orang yang bermaksiat, orang mukmin, orang kafir, orang yang hidup di zaman pertama sampai orang yang hidup di zaman terakhir, semuanya dikasih oleh Allah rizki yang sifatnya umum atau rizki yang berkaitan dengan badan. Dan ini termasuk dari firman Allah surat Hud tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, rizki umum ini semuanya dikasih. Makanya kenapa kalau antum lihat orang kafir bisa kaya raya, bisa hidup glamor, memperlihatkan kekayaannya dengan kekufuran yang dia miliki. Karena rizki ini dikasih kepada siapa saja. Antum kalau lihat ada orang, subhanallah Ustaz, anak tahu dia jarang sholat Ustaz. Kenapa kok dia kaya, anak fakir? Ya, padahal anak cuman kalau punya harta ingin menyekolahkan anak-anak di sekolah yang layak, ingin umroh, ingin haji, nggak bisa. Tapi dia subhanallah bermaksiat, datang ke dukun. Kadang anak tahu dia berbuat curang, durhaka sama orang tuanya. Kenapa kok dia dapat rezeki lebih banyak dari anak? Karena ini rezeki yang sifatnya umum, semua dikasih. Jangankan yang muslim, yang kafir dikasih. Ya, orang-orang yang tidak percaya Allah dikasih rezeki ini. Fir'aun dikasih rezeki apa tidak? Dikasih. Semua dikasih. Dan rezeki yang sifatnya umum ini tidak menunjukkan banyaknya tanda mulia, sedikitnya tanda kehinaan. Nggak menunjukkan itu. Artinya banyak dan kurang tidak menunjukkan mulia dan hina. Karena Allah kasih kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan itu maksud firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 10 hingga 17. Kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Terus apa? فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Lihat, fa ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau dia diuji oleh Allah, fa akramahu, dia dimuliakan oleh Allah, wa na'amahu, dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, harta, kedudukan, popularitas dan yang lainnya. Dia dikasih nikmat, dimuliakan oleh Allah, maka manusia akan mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Rabb aku menghormati aku, memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi. Adapun kalau Allah sempitkan dia, diuji dia oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, disempitkan dia rezekinya oleh Allah, fa yaqulu rabbi ahanan. Maka dia akan berkata, Rabb aku menghinakan aku. Kemudian apa kata Allah? Kalla, tidaklah seperti itu. Allah menafikan, meniadakan kalau itu bukan tanda kehinaan, bukan tanda kemuliaan. Karena semua rizki tadi dikasih oleh Allah Azza wa Jalla dengan cuma-cuma. Dan ini maksud hadis Nabi Muhammad SAW tentang kehinaan dunia. Ya, kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saqa kafir syurbata ma'in. Ma saqa kafirun qad syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia lebih berharga di sisi Allah dibandingkan seberat sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan setetes minuman pun kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia itu berharga, maka nggak mungkin dikasih ke orang kafir. Ya, tapi ini dikasih sama orang kafir sebanyak-banyaknya, maka menunjukkan kalau dunia ini bukan tanda kehinaan dan kemuliaan. Nah, ini karena rizki yang sifatnya umum. Nah, kemudian kita datang ke yang poin yang kedua, rizki khas, rizki yang sifatnya khusus. Rizki yang sifatnya khusus itu rizki yang berkaitan dengan hati. Rizki yang berkaitan dengan hati. Rizqul qulub, rizki hati. Seperti apa rizki hati? Rizki yang semua menghidupkan hati. Seperti ilmu yang bermanfaat, iman, kemudian juga tawakal, itu rizki hati. Atau rizki halal yang dapat membantu kebaikan agama.
Ini juga rizki khusus, yaitu dia mendapatkan rizki halal yang membantu agama dia. Dia bisa haji, dia bisa umrah, dia bisa sholat dengan tenang, dia bisa birrul walidain, membantu orang tuanya, membantu fakir miskin dan yang lainnya. Nah, rizki ini rizki khusus. Dan ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada siapa? Orang yang beriman. Ini khusus buat orang yang beriman. Ya, khusus buat orang yang beriman. Dan disempurnakan lagi rizki khusus ini bagi orang yang beriman nanti di akhirat ketika dia masuk surga. Jadi di dunia dia dikasih rizki hati oleh Allah, dan di akhirat dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dalilnya surat At-Talaq ayat 11. Surat At-Talaq ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa." Qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah tutup ayatnya, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan kepada dia rizki yang sangat baik. Ya, telah memberikan kepada dia rizki yang sangat baik. Ya, ini menunjukkan rizki khas, rizki yang khusus ini buat orang-orang yang beriman. Makanya ikhwah, sebagaimana rizki yang umum bertingkat-tingkat, ada yang kaya, ada yang miskin, begitu juga rizki yang khusus bertingkat-tingkat. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu yang luas, rizkinya berupa ilmu luas. Ada yang ilmunya sedikit. Ada dikasih oleh Allah keimanan yang kuat. Imannya kuat, dia yakin dan percaya kepada Allah, tidak cepat tumbang keimanannya. Ada yang imannya tipis. Ada yang dikasih oleh Allah amalannya kuat dan istiqamah. Ada yang tidak dikasih oleh Allah amalannya istiqamah. Nah, makanya di sini pentingnya seseorang fokus kepada rizki yang khusus. Sampai sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang fokus dengan rizki yang khusus, niscaya Allah akan memberikan rizki yang sifatnya umum. Kalau seandainya rizki yang khusus Allah berikan kepada dia, apalagi rizki yang sifatnya umum. Nah, ini macam-macam rizki.